Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam channel yang sederhana ini untuk kita salin tazkir. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, manusia dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu. Sekaligus inilah yang membedakan antara kita dengan malaikat. Salah satu nafsu yang dianugerahkan oleh Allah adalah nafsu amarah. Ini bisa kita baca di surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'un nafs innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi lagafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Yusuf ayat 53. Nafsu amarah tentu tidak mesti dimatikan. Oleh karena sewaktu-waktu dibutuhkan, terutama ketika ada hal-hal yang merusak agama kita. Sekalipun wujud marah tidak dalam bentuk tindakan anarkis. Hal ini penting, oleh karena ini adalah bagian dari girah dalam membela agama Allah. Sama halnya yang dilakukan oleh para sahabat dalam membela agama Allah. Akan tetapi hal-hal yang berhubungan dengan pribadi, misalnya ketersinggungan yang dapat menimbulkan amarah, ini tidak boleh diperturutkan. Malah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan amarah, apalagi menjadi orang yang pemarah, sedikit-sedikit marah, bahkan sampai meluap-luap amarahnya. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa naham nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Secara tegas Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita agar jangan marah, sebagaimana nasihat beliau kepada seseorang yang meminta kepada Nabiullah Muhammad SAW agar ia diberi wasiat. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab faraddat mirarul qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, engkau jangan marah. Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, engkau jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Marah yang berlebih-lebihan adalah bagian dari pengaruh iblis. Bahkan marah merupakan senjata dari syaitan untuk menyesatkan manusia. Dalam hadis Ahmad dan Abu Daud dijelaskan bahwa marah itu berasal dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Maka logika yang sangat tepat untuk meredakan amarah tersebut dengan wudu atau mandi. Sebagaimana disampaikan pada hadis dari Ati As-Sa'di radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasy syaiton wa innasy syaitana khulika min nar
wa inna ma tudfa'un nar bima'in fa idza ghadabu ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Saudaraku, amarah dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Di samping berwudu, dapat pula dilakukan seperti konsep yang diajarkan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa jika kalian marah saat berdiri maka duduklah, jika belum hilang marahnya berbaringlah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in zahaba anhu al-ghadabu wa illa falyadut tabih." Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Amarah, saudaraku, dapat juga diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana yang diajarkan pada hadis iza ghadiba rajulun faqala a'udzubillah sakana ghadabu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika seseorang dalam keadaan marah, maka hendaklah dia ucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka redanglah amarahnya, maka redanglah marahnya. Ada beberapa keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Di antaranya adalah nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah untuk memilih bidadari yang mereka kehendaki, dan Allah akan memenuhi hatinya dengan keridaannya, sebagaimana disampaikan dari hadis Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis dari Ibnu Umar menyampaikan, siapa yang menahan emosinya, maka Allah akan tutupi kekurangannya. Siapa yang menahan amarah, padahal jika dia mau dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridaan pada hari kiamat. Orang yang mampu menahan amarah padahal dapat diluapkan dianggap orang yang kuat, sekalipun barangkali secara fisik kelihatan lemah. Hal ini diungkapkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan orang yang tidak suka marah dijanjikan surga, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Artinya, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Sungguh luar biasa kafarat dari menahan amarah. Mereka akan mendapatkan surga. Semoga kita semua dapat menahan amarah, sekalipun amarah sendiri tidak boleh hilang, oleh karena sewaktu-waktu dibutuhkan jika memang sudah pantas untuk dilakukan, terutama
ketika kemuliaan agama sudah mulai tercoreng oleh perbuatan orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Semoga tazkir kita kali ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita semua yang bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya selaku pribadi yang dhaif. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal muntarin. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathul qarib. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.